Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khatamu rusulih alaihi afdalus salah wa azka taslim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di malam hari yang penuh keberkahan ini Allah azza wa jal memberikan pada kita sebuah nikmat, sebuah anugerah yang mana Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi pernah menjelaskan bahwasanya afdhalun ni'am atau afdhalu ni'amillah ala ibadihi ba'dal iman, nikmat paling besar, nikmat paling baik, yang paling sempurna, yang paling utama yang Allah anugerahkan pada hambanya setelah keimanan adalah al-iqbal ala Allah azza wa jal, bersegera menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tadi yang jadi pertanyaan kita semua, bagaimana sih cara kita bersegera menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini subhanallah, Majalengka dan sekitarnya, wabil khusus Kadipaten ya, dan sekitarnya diguyur hujan yang begitu besar. Oh, subhanallah, tadi saya itu jam 5:30 masih di jalan. Hampir kiranya gak jadi. Wajazallah al-Ustadz Arif, tadi saya sudah telepon Ustadz Arif, minta tolong sama beliau, Ustadz, ini kalau telat-telat, saya lagi dari rumah sakit tadi, la qadarallah, antum bisa gantikan ana tidak? Masya Allah, beliau mengatakan siap. Semangat beliau untuk thalabul ilmi. Dan saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya melihat bagaimana antusias para hadirin yang hadir di sini. Saya yakin di sini juga tadi punya rintangan, punya halangan di rumah, betul? Punya kesibukan. Masih mau meluangkan waktunya untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Saya teringat sebuah hadis yang diawali dengan sebuah cerita. Disebutkan waktu itu
Ada seseorang yang safar berangkat dari Madinah. Dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kota Madinah, Madinah Nabawiyah. Dia berangkat menuju negeri Syam. Kita faham negeri Syam ini, Damaskus itu jauhnya luar biasa. Suriah dari Madinah menuju Damaskus. Dia datang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Abad Darda, ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mana salawatnya ini? Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu ini jauh-jauh dari Madinah. Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat setelah kota Mekah itu kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin sami'tuhu annaka tuhadditsu bih. Karena sebuah hadis yang saya dengar kamu ini menyampaikan, mengajarkannya kepada orang. Masya Allah, jalan jauh ya. Untuk berapa hadis? Satu buku, satu hadis, jamaah sekalian. Jauh-jauh safar dari Madinah menuju Damaskus, Suriah, hanya untuk satu hadis. Lihat karakter orang yang langsung belajar dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fi'lan hum khairun nas. Dan benar-benar mereka adalah sebaik-baik manusia sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ini kurun adalah masaku, lalu orang setelahnya, lalu orang setelahnya. Datang jauh-jauh untuk satu hadis. Namun waktu itu Abu Darda tidak langsung mengiyakan. Inilah adat atau kebiasaan para salafus salih, itu kadang ingin mengetahui sejauh mana keseriusan dari muridnya. Makanya di antara adab talabul ilmi adalah as-sabru ala jafa al-muallim. Sabar terhadap keras sakleknya seorang guru. Sebutkan juga oleh para ulama bahwasanya khidmatul asatidzah tajlibul barakah. Khidmat kepada para asatidzah, para masyayikh akan mendatangkan keberkahan. Abu Darda bertanya sama orang ini, "Awali ghairi dzalik?" Mungkin kamu punya kepentingan lain selain cuma hadis tadi. Lah, enggak, kata orang ini. Auli tijaratin, atau mungkin kamu ada bisnis di sini. Apa kata dia? Lah, enggak. Saya kesini benar-benar hanya untuk mempelajari satu hadis, bayangkan. Dia menempuh perjalanan yang luar biasa. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa bercapek-capek untuk talabul ilmi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk talabul ilmi, yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau yang kamu ucapkan ini benar, yang kamu katakan ini jujur, demi Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu perjalanan berlelah-lelah, bersusah-susah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Maka tadi kita kesini datang jauh-jauh susah-susah, luar biasa lelahnya. Ketika banyak orang di sana mungkin istirahat. Ketika banyak mungkin orang di sana berleha-leha dengan urusan dunianya, kita mau meluangkan waktu kita, gak lain gak bukan untuk apa? Untuk mengisi keimanan kita. Untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang mungkin sudah banyak dibahas oleh para asatidzah.
yaitu fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Kenapa kita bahas lagi tentang keutamaan ilmu? Yang pertama jamaah sekalian, alhamdulillah bitaufiq min Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Hidayah ini menyelenggarakan kajian sebulan berapa kali Ustaz? 4 kali, subhanallah. Diisi dengan macam-macam tema. Dan ini juga adalah hal-hal yang membuat kita hidup. Lima yuhyikum, kata Allah. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya kalau manggil kalian terhadap hal-hal yang membuat kalian ini hidup. Oh, subhanallah, kita sudah difasilitasi dengan banyaknya majalisul ilm, majlis-majlis ilmu di Al-Hidayah ini. Majlis yang isinya qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tadi terkadang sebagian dari kita ini hadir majlis ilmu nggak lain nggak bukan niatnya mengisi waktu luang. Betul atau benar? Hah? Ya, subhanallah. Kadang-kadang sebagian dari kita, mungkin termasuk saya sendiri mungkin, pernah kadang-kadang kita pasti pernah ada masa-masa futur. Datang majlis ilmu, niatnya nggak lain nggak bukan ngisi waktu luang, waliqa'ul ahbab, ketemu sama teman-teman. Subhanallah. Nah, kita faham ilmu merupakan afdal ibadat. Ibadat yang paling afdal, paling mulia setelah al-faraid, setelah hal-hal yang Allah wajibkan. Karena kenapa? Semua ibadah itu butuh namanya ilmu. Makanya tadi, jangan sampai ibadah yang mulia ini nilainya menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah." Bisa jadi amalan itu kecil sebenarnya tapi besar karena niatnya. Wa rubba amalin 'azim tusaghiruhu niyyah. Dan bisa jadi amalan sebaliknya. Tadi amalan besar jadi kecil, ini amalan kecil menjadi besar karena apa? Karena niatnya. Dan niat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat au idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa disamakan dengan hal apapun fadilahnya, keutamaannya bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang niat datang untuk talabul ilminya benar-benar karena Allah. Benar-benar pengen belajar atau mengajarkan sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man raha ilal masjid," kata Nabi, barang siapa datang ke masjid, "la yuridu illa liyata'allamal khair aw liyu'allimah," enggak ingin, enggak lain enggak bukan tujuannya untuk belajar kebaikan atau mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kata Rasulullah, maka baginya fadilah seperti orang haji yang mabrur, yang sempurna. Ini bagaimana? Imam Ahmad menjelaskan tanda-tanda orang memang serius pengen belajar atau ingin ngajar. Beliau mengatakan apa? An yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang ini meniatkan menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya sendiri dan juga meniatkan menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Ini tanda-tanda orang yang niatnya benar talabul ilmi. Dan wallah jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan yang namanya talabul ilmi ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi. Ngapain? Mencari majalisul dzikr, mencari majlis-majlis ilmu. Kalau ketemu, waqa'u 'alaiha, hinggap, diam, nunggu di situ. Beres, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'adu ila sama, kembali ke langit,
Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menanyai mereka wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya pada para malaikatnya, padahal Allah lebih ngerti apa yang terjadi pada para malaikatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dari mana kalian? Kata mereka, kami baru kembali dari hamba-hambamu yang bermajalis, berkumpul, membuat halaqah-halaqah. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala kembali bertanya, apa yang mereka minta, apa yang mereka takuti, apa yang mereka inginkan. Ini bayangkan ya, ini hadis penting. Jangan sampai kita ini berputus asa atau nggak semangat thalabul ilmi. Allah bertanya pada para malaikatnya, malaikat menjelaskan, ya Allah, mereka minta padamu surgamu ya Allah. Mereka minta ampunanmu ya Allah. Mereka meminta agar dijauhkan dari neraka-Mu ya Allah. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Walahum ma sa'alu. Bagi mereka permintaan yang mereka inginkan. Artinya apa? Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Waktu-waktu seperti ini malaikat hadir jamaah sekalian. Cuma nggak ada yang bisa lihat. Wah, di antara kita juga tidak ada yang bisa bahasa malaikat. Ada bisa bahasa malaikat di sini? Ada. Yang ada katanya orang Banten ya. Orang Banten bisa bahasa malaikat. Subhanallah. Bahasanya sama semua. Subhanallah, ini malaikat turun jamaah sekalian. Mama kufran ya. Nah, ini malaikat turun di waktu-waktu seperti ini. Kemudian apa? Apa yang kita minta sekarang, yang kita inginkan sekarang diijabahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Antum minta jannah, Allah jawab. Antum minta jauh dari nar, Allah jawab. Antum minta diampuni, Allah jawab. Kemudian malaikat kembali berkata pada Allah, ya Rabb, ya Allah, tapi ada orang numpang lewat, mampir masjid. Kemudian duduk, banyak dosanya ya Allah. Wa fihim abdun khatta'un ya Rabb. Tapi di antara mereka ada orang dosanya banyak. Innama marra bihim fajalasa ma'ahum. Lagi lewat, ngeliat ada kajian di Al-Hidayah. Ikut mampir, ikut duduk. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Walahu ghafartu. Orang demikian juga aku ampuni. Bayangkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang mana orang yang gaul bersama mereka, berkumpul bersama mereka, tidak akan pernah namanya celaka. Dan ini sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasa beriltizam, berkumpul bersama orang-orang yang sadiqin. Siapa? Orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar ingin mempelajari apa yang Allah wajibkan pada dia. Ahibat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang ilmu, tentu banyak sekali fadilah, keutamaan dari ilmu itu sendiri. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jangankan orang, jangankan golongan. Anjing saja subhanallah, anjing. Kita paham ya? Hewan yang najis sekalipun, ketika dia memiliki ilmu, telah dilatih, maka berbeda tentang apa hukumnya dengan anjing yang tidak dilatih. Buruan anjing yang terlatih disebutkan dalam surat Al-Maidah halal. Sedangkan anjing yang tidak terlatih apabila dia menggigit hewan, ya hewan ternak dan semisalnya, maka gigitannya haram. Itu saja hewan, apalagi manusia. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat lebih tinggi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan,
lil ulama darajat fawqa al mu'minin bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 'am. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwasanya para ulama memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman dengan 700 derajat. Bayangkan. Yang mana di antara dua derajat ini sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi kita paham ya. Derajat para ulama tidak bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Kenapa? Karena setelah nubuah, kita perlu pahami, setelah nubuah kata para ulama, tidak ada melainkan al-ilmu. Derajat paling tinggi setelah derajat kenabian ada derajat keilmuan. Apa dalilnya? Yang ngerti saya kasih hadiah langsung. Yang ngerti kasih hadiah ya. Yang ngerti dalil yang menjelaskan bahwasanya setelah para nabi adalah para ulama. Masya Allah. Lupa rupanya ya. Dalilnya. Bukan yang itu. Hadis Nabi SAW tentang warisan para nabi. Coba yang lengkap. Angkat tangan boleh. Ini insya Allah ini buku bagus ya. Yang nulis teman saya mu'allaf. Mu'allaf Chinese, masuk Islam, belajar agama, belajar bahasa Arab, jadi ustadz. Nah kita lahir Islam, orang tuanya Islam, kakeknya Islam, bapaknya kakeknya ustadz, mubalik, sampai mati awam terus. Sebagian dari kita. Nih kita harus apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bisa inspirasi buat kita. Fadal, boleh Pak, nggak apa-apa. Allah ibarifik. Ini tadi yang saya lihat ini mu'allaf ini saya ketemu berapa tahun lalu. Berapa tahun lalu ketemu mu'allaf ini masih baru beres belajar bahasa Arab, terus lagi belajar kitab waktu itu Ushul Tsalatsah. Belajarnya pakai bahasa Arab lagi sama para asatidzah. Sekarang sudah ngajar dalam waktu 3 tahun. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Ini buktinya mu'allaf ini. Dan sungguh kesian sekali orang yang dari lahir sampai meninggal tidak mengenal dari Islam kecuali apa? Kecuali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masih mending mengenal la ilaha illallah ya. Ini ngertinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Awam luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya al-ilmu yang hari ini kita pelajari adalah pondasi sah tidak sahnya ibadah seseorang. Diterima enggak diterimanya ibadah seseorang. Bahkan Allah Tabaraka wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang syahadah. Syahadah yang sahihah, syahadat yang benar adalah syahadat yang dibangun di atas ilmu. Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah sebutkan, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, mengambil sebuah kesimpulan hukum, yaitu babul ilmu qabla al-qaul wal amal, atau bab al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Itu bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Namun yang jadi pertanyaan kita semua jamaah sekalian, ilmu ini kan banyak, betul? Betul nggak? Kira-kira ilmu apa sih yang paling wajib untuk dipelajari oleh kita ini? Dunia ini terlalu pendek, usia kita ini pendek jamaah sekalian. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaihi pernah mengatakan, at-tariq ilallahi tawil. Jalan menuju Allah ini panjang.
Wa nahnu namshi fihi kasulhafah, dan kita jalan sebagaimana kura-kura, lelet, nggak mungkin nyampe. Kita ini nggak mungkin nyampe, kita bukan karakter tabi'in tadi ya, yang jalan dari Madinah menuju negeri Syam untuk satu hadis. Kita nggak seperti mereka, memang kita ini umat akhir zaman. Jalan menuju ini panjang, kita mau ke Allah ini jalannya begitu panjang, tapi kita jalan begitu pelan. Apa kata beliau rahmatullah alaih? Walaysa hammuna an nasila ila tariq, walakin hammuna an namuta ala tariq. Kita nggak diminta sama Allah untuk sampai ujung jalan, enggak. Tapi bagaimana caranya kita mati di atas jalan yang benar ini. Itu jalan Islam di atas ilmu yang benar. Makanya jamaah sekalian, kita ini jangan pernah, saya kembali ingatkan, jangan pernah bosen-bosen thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini keutamaan paling utamanya, yang paling besar. Untungnya antum setelah tadi fadilah di akhirat, di dunianya minimal antum jadi maksimal antum jadi seorang alim, betul? Antum jadi alim kan? Bisa ngerti Quran, ngerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti aqwalus sahabah, ngerti semua pendapat-pendapat, jadi alim. Tapi Ustaz, banyak orang nggak jadi alim, tapi dapat apa? Kalau nggak jadi alim, yang pasti antum mendapatkan ampunan Allah dengan thalabul ilmi tersebut. Makanya jangan pernah putus asa. Misalkan hadir kajian nih, teman-temannya sudah pada pinter, ya Ustaz yang jelaskan temannya faham. Subhanallah, kita nggak faham sampai akhir angkat tangan pertanyaannya yang sama. Jangan pernah malu. Teringat kisah siapa yang seperti itu? Rabi' bin Sulaiman al-Muradi rahmatullah alaihi ma'a syekhi, bersama gurunya yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Ini guru sama murid. Subhanallah, Imam Syafi'i ini ngajar sebagaimana umumnya seorang syekh, seorang ustadz. Lagi-lagi Rabi bin Sulaiman ini angkat tangan terus. Angkat tangan minta diulangi penjelasan. Imam Syafi'i jelaskan. Subhanallah, nggak paham. Ini ulama loh. Jadi kalau orang sekarang nggak paham wajar. Ulama saja pernah ada fase tidak paham. Lagi-lagi angkat tangan. Pertanyaannya sama lagi. Subhanallah, teman-temannya mulai nengok. Dilihat sama teman-temannya waktu itu. Karena wajar, kadang-kadang orang kita juga kalau di kelas manusiawi refleks ya. Ada satu orang seperti seakan-akan menghambat jalannya pelajaran. Itu wajar. Temennya nengok. Subhanallah, itu Rabi mau angkat tangan lagi, nggak jadi akhirnya. Segan, nggak enak sama teman-temannya. Subhanallah, ini lihat, ini ustadz, alim, seorang syekh yang seharusnya seperti itu karakter. Jadi siapapun nanti Allah takdirkan jadi seorang pendidik, seorang alim, harus punya karakter kayak begini. Ingat karakter siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Guru yang benar adalah guru yang peka terhadap keadaan setiap muridnya. Ini pendidik yang benar. Dia ngelihat muridnya mau angkat tangan gak jadi nih. Wallahil azim. Diparani ke rumahnya. Diketok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Hanya waalaikumsalam. Siapa? Muhammad bin Idris. Ini muridnya bingung. Muhammad bin Idris siapa ya? Setahu saya cuma satu. Kayak antum misalkan ya, sekarang ada yang ngetok rumah antum. Misalkan siapa? Sulaiman Ar-Ruhaili. Sulaiman Ar-Ruhaili siapa? Kan taunya cuma satu orang kan? Atau ke rumah antum misalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Firanda. Bener kan, seperti itu kan logikanya kan? Ini bingung waktu itu. Diputar-putar, ingat-ingat yang namanya Muhammad bin Idris ya cuma ustadznya doang satu orang. Pas dibuka, ya subhanallah, ustadznya bener datang. Datang diajarin sampai paham, diulangin sampai kenyang. Kemudian Asy-Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan sebuah ucapan yang luar biasa, perlu jadikan suri tauladan sama kita semua. Wallahi ya Rabi'i, law indi ta'amal ilmi la ta'amtuhu iyyak. Demi Allah wahai Rabi'i, kalau aku punya makanan yang namanya ilmu yang saya bisa suapi kamu dengannya,
Wallahil azim kamu saya suapin supaya kamu paham. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang belajar ilmu agama harus punya namanya rahmah, kasih sayang. Makanya orang kalau belajar ilmu agama ternyata makin kasar, makin kaku, makin saklek, makin ketemu orang nggak mau salam. Pernah seperti itu? Pernah. Dulu sebelum ngaji sama orang ramah, assalamualaikum, semua diparani, silaturahminya bagus. Habis ikut pengajian, boro-boro silaturahmi, salam saja nggak pernah. Mukanya masam. Waliyadzubillah. Ini artinya apa? Ada yang salah dengan yang dia pelajari. Padahal kita semua paham, orang yang pernah belajar ilmu agama, pernah kita paham. Bidayah yang pertama kali dipelajari dalam ilmu hadis apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ini hadis yang biasanya diajarkan pertama kali orang belajar hadis ini. Selain niat ini, Ar-Rahimun, orang yang punya kasih sayang akan disayangin sama Allah. Irham man fil ardi irhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah terhadap orang-orang yang di bumi, niscaya Ar-Rahman yang di sama yang di langit akan sayang sama kalian. Jadi penting orang thalabul ilmi simah. Simah itu apa? Tanda-tanda yang paling kelihatan dari mereka adalah apa? Semakin tumbuh sifat kasih sayangnya. Dulu ada seorang namanya siapa? Dulu ada seorang sebut Abu Ali. Dia punya anak disebutnya Qatilul Quran. Siapa? Fudail bin Iyad rahmatullah alaih. Sebelum jadi seorang alim, sebelum belajar ilmu agama, dulunya bukan orang awam biasa. Kalau kita dulunya orang awam biasa, betul ya. Kalau beliau orang awamnya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Mantan perampok. Perampok awam bukan? Narapidana, begal. Beda sama copet, betul. Kalau copet nggak ada serem-seremnya. Copet itu kalau ngambil barangnya orang kayak jin. Nggak kelihatan. Tahu-tahu kantongnya bolong ya. Nah, kalau Fudail bin Iyad ngambil barang orang bukan dengan cara ngumpet-ngumpet, gagah. Qahran dengan cara menekan orang. Kurang awam apa lagi orang ini, betul? Awam luar biasa. Belajar ilmu agama. Subhanallah, kan kalau kita baca kitab-kitab suluk, tazkiyatun nufus, kitab agama apapun, hampir selalu ada nama beliau Fudail bin Iyad rahmatullah alaih. Jadi orang alim, jadi orang lembut, jadi ahli Al-Quran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih pernah mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haqqi warhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah, orang yang ngerti sunnah, dan kita paham yang ngerti sunnah perlu ilmu, adalah orang yang paling mengerti dengan kebenaran. Kenapa? Belajar. Dan juga tanda keduanya apa? Setelah ngerti kebenaran, arhamuhum bil khalqi. Paling lemah lembut, paling kasih sayang terhadap sesama makhluk. Tadi kita lihat diri kita. Kalau setelah ikut kajian, ikut pelajaran malah semakin kaku, semakin saklek, semakin tidak ramah tamah, semakin berani sama orang tua, mungkin kita niatnya salah. Atau mungkin kita ngajinya setengah-setengah. Lihat para sahabat, orang-orang terdahulu, makin ngaji makin jadi orang yang lebih baik. Kemudian jamaah sekalian, al-ilmu tadi kita sudah sebutkan, ilmu itu banyak namun dibagi menjadi beberapa. Para ulama membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang mana wajib kita ngerti semuanya. Ana, antum semua harus paham. Itu ilmu yang mana merupakan al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara-perkara dasar yang harus diketahui, wajib difahami oleh setiap muslim. Itu yang paling pertama adalah ilmu atau ilmu muamalatil abdi rabbah. Ilmu yang berkaitan tentang muamalah seorang hamba dengan Tuhannya. Dan yang paling utama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid antum harus tahu bagaimana hukumnya tauhid. Apa itu tauhid, apa itu syirik,
apa saja hal-hal yang disebut dengan kesyirikan. Kenapa? Karena ini adalah tujuan paling besar, paling utama Allah mengutus para rasulnya. Kenapa sih Allah utus para rasulnya? Untuk apa? Li'ajli tauhid. Kenapa Allah ciptakan kita? Li tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang paling utama. Kemudian disebutkan juga setelahnya ilmu biarkanil Islam. Ilmu tentang rukun-rukun Islam. Dari mulai apa pada itu apa pada la ilaha illallah, ilmu as-salah, tentang sholat harus tahu kaifiyat al-wudu, bagaimana tata caranya wudu. Kemudian belajar bagaimana tata cara sholat yang benar sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang disebut sholat yang tidak sah, sebagaimana kita faham tentang hadis ar-rajul al-musi'u salatuhu, orang yang sholatnya jelek, yang Nabi katakan kepada dia, qum fa innaka lam tusalli, bangun kamu belum sholat. Berkali-kali Nabi suruh dia ulangin sholatnya. Kemudian datang setelahnya ilmu tentang tata cara zakat. Harus paham antum bagaimana caranya zakat. Ya, penting ini. Kenapa? Termasuk arkanul Islam. Dan juga penting tanbih buat kita semua. Zakat tidak mungkin terjadi kecuali kita punya harta. Betul? Ada nggak zakat tanpa harta? Hah? Ada zakat tanpa harta? Nah, kita di Islam tidak mengharamkan para pemeluknya, umatnya untuk punya harta. Bahkan tadi, orang punya harta merupakan tanda sempurnanya Islam seseorang. Kenapa? Dengan dia punya uang, dia bisa berzakat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya uang, Nabi punya harta. Jika kita baca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya. Kita kalau baca sirah Rasulullah harus lengkap. Jangan baca pas fase beliau sudah kehabisan uangnya. Baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan sebuah athar ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 hari tidak nyala namanya kayu bakar di rumahnya. Ini betul. Tapi coba kita baca kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Muslim Fathu Mekah 300 ekor kambing. Ada sekarang orang yang ngasih 300 ekor kambing ke antum, dipanggil, baru kenal nih buat antum 100 ekor kambing, cukup nggak? Kita pasti bakal bilang apa? Syukron, berapa? 1 ekor kambing. 3 juta anggap ya. Kasih 100 ekor pertama. 300 juta dikasih. Masya Allah. Kalau kita dikatakan itu sudah apa? Cukup. Nabi pun ngomong ke orang itu, ini fulan, kepada Sofwan waktu itu, cukup? Kata Sofwan, cukup ya Rasulullah. Summa mi'ah, tambah lagi 100 sama Rasulullah. Cukup berapa? Sudah berapa? 200. Nabi nanya lagi, cukup? Kata Sofwan, cukup ya Rasulullah. Nabi tambahin lagi 100. Jadi berapa? 300. Nah, ini subhanallah menjadikan dia cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta banget. Dan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, Muhammad ini sebelum bagi-bagi kambing ke saya adalah orang yang saya benci sebenarnya. Dan sekarang demi Allah menjadi orang yang paling saya cintain. Walaqad a'tani bi'atiyati rajulin la yakhshal faqr. Nabi ngasih aku pemberian orang yang gak takut miskin. Ini kita penting punya ilmu ini. Harus ngerti ilmu sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Tahu kita ini bagaimana Islam. Tahu bagaimana fungsinya harta di tangan seseorang. Biar antum bisa namanya zakat. Belajar bagaimana ahkam puasa. Belajar bagaimana namanya kita berhaji. Itu namanya sebut ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua kata para ulama, ilmu fardu kifayah. Itu ilmu yang dibutuhkan oleh umat ini untuk apa? Untuk urusan agama dan juga urusan dunia. Ada contoh tadi ilmu apa? Ilmu fiqhi.
ilmu fikih tapi turunannya, yang mana itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Kita cuma diminta tadi yang wajib-wajib saja. Tapi seperti ilmu khilafat, ilmu lughah sampai detail itu hukumnya fardu kifayah. Namun tadi kalau semua umat tidak mempelajarinya, semua dosa, semua mendapatkan itsm, semua mendapatkan dosa. Kemudian juga ulama menjelaskan ilmu juga tadi dilihat dari sumbernya ada dua juga. Ada ilmu yang sumbernya adalah syar'i, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa tadi? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya. Dan juga ilmu yang sumbernya tidak syar'i, bukan diambil dari Quran dan Sunnah. Di antaranya apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kepentingan manusia. Seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Yang mana ilmu-ilmu ini, walaupun bukan bersumber dari Quran dan Sunnah, akan menjadi mulia, akan menjadi baik apabila diniatkan untuk kemaslahatan, kebaikan umat Islam itu sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permasalahan talabul ilmi ini jamaah sekalian adalah permasalahan yang paling urgent. Baik kita belajar ilmu umum atau ilmu diniyah. Karena kenapa? Kita perhatikan di dewasa saat ini. Kaum muslimin berapa banyak yang zuhud dari ilmu agama. Ulama mengatakan bahwasanya zaman sekarang terjadi dikotomi ilmu. Kalau zaman dulu orang belajar ilmu apapun tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia untuk apa? Untuk kejayaan umat Islam. Tapi zaman sekarang mulai terjadi dikotomi, distorsi, dirusak, dipecah-pecah. Seakan-akan antum kalau sudah belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia haram. Kenapa? Ilmu dunia antum gak ada manfaatnya. Antum buang-buang waktu, betul? Pernah dengar begitu? Antum kalau belajar ilmu dunia, antum waktu umur antum ini sedikit, pendek. Antum pakai buat belajar ilmu dunia, antum rugi dunia akhirat. Maka belajar ilmu agama setiap hari. Dan subhanallah apa hasilnya? Futur. Banyak yang futur, lemes. Kenapa? Tadi belajar agamanya nggak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya orang belajar itu ada selang-selingnya. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sa'amati alaina." Rasulullah ini dulu kalau ngajarin kami itu nggak tiap hari. Hari ini ngajar, besok libur. Lusa ngajar, libur lagi, begitu. Supaya apa? Supaya nggak bosan. Dan juga ilmu dunia yang kita pelajari jamaah sekalian, wallahi kalau antum niatkan buat kebaikan umat, antum niatkan buat kejayaan umat Islam ini, wallahi antum dapat kebaikannya juga, dapat fadilahnya juga. Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanul ajma'in. Mereka itu nggak semuanya para ulama. Mereka nggak semuanya sibuk ngajar ilmu agama. Sebagian mereka ada orang yang sibukannya apa? Dagang. Dagang ini butuh ilmu loh. Butuh keahlian. Hasilnya apa? Muncullah yang namanya Utsman. Muncul Abu Bakar As-Siddiq yang dia menginfakkan seluruh hartanya ketika Tabuk. Ketika hijrah dia bawa seluruh hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul namanya Utsman. Setelah itu muncul namanya Abdurrahman bin Auf. Muncul Umar bin Khattab. Yang mana kebanyakan mereka justru adalah para pedagang. Ini pentingnya orang harus mengerti namanya konsep agama secara utuh. Jangan dipecah-pecah jamaah sekalian. Ulama membagi begini hanya untuk menyebutkan asal usulnya saja. Tapi mereka ini orang yang mempelajari semua. Karena bisa jadi di antara kita ada orang yang Allah mudahkan baginya rezeki perniagaan, perdagangan. Ada orang yang mudahkan baginya rezeki dari bekerja keahlian. Yang penting apa tujuannya? Li'la kalimatillah. Untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah.
dengan tetap punya pondasi syahadah la ilaha illallah. Nah, kita azan dulu. Setelah ini mungkin kita tanya jawab sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya punya pertanyaan berkaitan tentang materi tadi. Ya, sebelum ditanya, bertanya dulu. Yang sudah tahu atau yang tadi sudah dapat afan? Sudah tahu jawab ya. Yang sudah dapat hadiah, jangan angkat tangan lagi. Ini tinggal satu hadiahnya ini. Panitia, mana panitia? Ada tambahan hadiah? Nggak ada. Subhanallah. Ya, sebutkan tokoh yang tadi saya sebutkan dulunya awam banget sebelum hijrah. Sama kunyahnya. Kalau cuma namanya dapat sampulnya. Fadhal. Fudail bin Iyad. Betul salah. Kunyahnya siapa? Antum Abu siapa? Hah? Subhanallah, hampir mirip. Alia perempuan ya. Laki-lakinya apa? Enggak, Alia kan nama perempuan. Kalau laki-laki apa? Berarti Abu siapa? Abu Ali, barakallahu fiik. Masya Allah. Enggak jadi setengah jamaah. Barakallahu fiik. Wa iyyakum, Allah barik. Pertanyaan ketiga, nanti hadiahnya nyusul insyaallah. Ada hadiah ada di rumah, nanti titipin panitia ya. Tapi bukan utang ya. Dari mana Al-Imam Al-Bukhari beristinbat mengambil kesimpulan berilmu sebelum berbicara dan beramal? Dalilnya dari apa dalilnya? Imam Bukhari mengambil istinbat apa? Kesimpulan atas dasar dalil apa? Berilmu sebelum berbicara dan juga beramal. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Ya boleh dibantu Ustadz Arif. Dalilnya apa Ustadz Arif? Dalilnya apa? Imam Bukhari mengambil kesimpulan itu ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum Nah, kalau Ustadz tahu jawabannya kalau Ustadz. Masya Allah. Masya Allah ya. Antum gak apa-apa dapat. Nah, ya boleh. Sekarang yang mau pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sebelum saya tutup. Yang bertanya tentang ilmu atau tentang permasalahan apapun silahkan fadhal. Nanti Ustadz insya Allah di itu Ustadz ya. Bukunya ada di mana? Dauan. Bukan di toko bukan ya. Ya itu buku penting. Subhanallah jamaah sekalian tadi saya bilang ya. Kadang-kadang kita mendapatkan inspirasi dari subhanallah orang-orang seperti ini nih. Ini mu'allaf, baru belajar. Dan saya juga subhanallah sempat lihat foto dia zaman dulu. Bukan cuma dulunya ini ya, plus. Apa itu plus? Kebanyakan Tuhannya. Ya, Tuhannya surplus. Kebanyakan subhanallah. Bukan cuma surplus. Mantan anak pang juga. Hijrah. Masuk Islam, Islam, Islam beneran hijrah. Bukan Islam turunan. Belajar, belajar, belajar. Sekarang dia ngajar di depan dia nih orang-orang yang Islam dari lahir. Itu tadi. Makanya kita harus berlindung pada Allah.
Takutnya kita termasuk orang yang berpaling dari apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita takutnya apa? Kita takutnya termasuk orang yang berpaling dari apa? Dari peringatan Allah, dari ayat Allah. Dan termasuk kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga ulama yang lain mengatakan termasuk nawaqidul Islam adalah al-i'rad an dinillah. Berpaling dari agama Allah. Nggak belajar, nggak mau mengamalkan. Ini hati-hati, apalagi menolak agama Allah, nggak mau belajar. Saya Islam sudah. Saya Islamnya Islam Dabuan misalkan. Islam jalan Jombol. Ya ini jalan apa? Jalan apa ini? Ah, Al-Hidayah, bagus namanya. Hidayah ilahi ya. Hidayah ada dua, hidayah taufik, hidayah irsyad. Ya. Jadi jangan sampai tadi ya kita ini termasuk orang-orang yang enggan belajar. Ini penting jamaah sekalian. Makanya saya ingatkan tentang babul ilm supaya apa? Kita termotivasi mau belajar. Kita juga lihat contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia Islam tahun keberapa? Tahun keberapa? Ke-6, ke-7 kenabian. Tapi saat bersamaan dia bisa menyusul semua yang lain kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar untuk melakukan kebaikan. Serahkan hasilnya sama Allah tabaraka wa taala. Antum sekarang misalkan ngelihat kemarin Ustadz Arif, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz siapa mengisi di sini. Antum belajar jangan pernah wah saya nggak mungkin bisa dapat fadilah ngajar orang. Belum tentu jamaah sekalian. Bisa jadi nanti antum. Kapan? Ya tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Betul? Yang penting jangan besok ya. Kalau besok hijrah sekarang, besok ngajar bahaya itu ya. Nanti antum tanya dalilnya bahasa Suryani. Ya jangan jadi. Nah, belajar wallah. Dan belajar paling utama adalah menghafalkan. Fahfad fa kullu hafizin imam. Hafal. Karena orang yang hafal dia yang jadi imam yang pantas. Nah, demikianlah jamaah sekalian. Mungkin sampai sini dulu materi kita di malam hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafarat al-majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.